Oke, video pada kali ini akan membahas rasionalisasi dan pembagian akar. Rasionalisasi dan pembagian akar ini saling berkaitan satu sama lain. Langsung aja kita mulai untuk rasionalisasi sendiri. Oke. Nah, untuk rasionalisasi sendiri adalah ketika ada angka yang berada di dalam akar atau ada akar yang posisinya berada di bawah atau sebagai penyebut. Sekali lagi, kita harus melakukan rasionalisasi ketika ada akar atau angka di dalam akar yang posisinya berada di bawah atau sebagai penyebut. Nah, proses rasionalisasi ini adalah mengubah ke bentuk lain yang tetap bernilai sama, sehingga analoginya seperti kita membuat pecahan yang senilai. Oke, analoginya misalkan nih kita punya pecahan 1/2, maka kita bisa punya bentuk lain atau bentuk pecahan yang masih senilai, misal 2/4, 3/6, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita punya pecahan 1/2, kalau misalkan atasnya dikali 9, maka 1 kali 9 menjadi 9, maka bawahnya pun juga sama, 2-nya dikali 9, maka jadi per 18, sehingga pecahan 1/2 juga senilai dengan 9/18. Nah, lalu apa bedanya dengan rasionalisasi? Nah, rasionalisasi tadi ya adalah memberikan sebuah bentuk yang menjadi senilai, merubah bentuk tapi tetap nilainya senilai. Nah, misinya adalah bagaimana supaya tadi angka yang berada di dalam akar, yang dimana akar tersebut posisinya di bawah atau sebagai penyebut itu, akarnya menjadi hilang atau angka yang di dalam akar tersebut bisa keluar. Kayak contoh yang pertama, kita punya angka 1/2. Nah, kita mencari sesuatu bentuk yang senilai, dimana nanti akar 2 yang berada di bawah tersebut bisa hilang atau angka 2 yang di dalam akar tersebut bisa keluar. Caranya adalah ya supaya akar 2 itu bisa hilang akarnya atau bisa keluar angka 2-nya dari dalam akar, ya otomatis harus kita kalikan dengan akar 2 juga. Nah, kalau yang bagian bawah dikalikan akar 2, maka bagian atas juga harus dikalikan dengan akar 2. Maka 1/2 rasionalisasinya dengan cara dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Oke, nah kalian bisa lihat ya. Tadi di sini kita awal punya akar 2 di posisi sebagai penyebut, maka kita rasionalisasikan supaya akar 2 ini angka 2-nya bisa keluar dari akar atau tidak ada akarnya lagi, maka harus dikalikan dengan akar 2. Kalau di bagian bawah dikalikan dengan akar 2, maka bagian atas juga harus dikalikan dengan akar 2. Sehingga yang bagian atas 1 kalikan akar 2 menjadi akar 2, sedangkan yang bagian bawah akar 2 dikalikan akar 2 menjadi 2. Sehingga bisa kita tulis akar 2/2. Nah, bentuk akar 2/2 ini bisa kita tulis lagi supaya lebih estetik ya kalau bahasa sekarang, yaitu dengan 1/2 akar 2. Lah, 1 ini dari mana? Ya ini ya. Akar 2 ini di depannya tidak ada angka, maka defaultnya adalah angka 1. Tadi kan juga 1 kali akar 2. Nah, jadi 1/2. Nah, ini akar 2. Oke. Next, lanjut contoh yang lain. 2/6. Oke. Di bawah atau di penyebut ada angka akar 6 atau bilangan akar 6.
Nah, supaya akar 6 ini, 6-nya bisa keluar dari akar, maka harus kita rasionalisasi dengan dikalikan dengan akar 6. Sehingga 2 per akar 6 dirasionalisasi dengan dikalikan akar 6 per akar 6. Untuk bagian atasnya 2 dikalikan akar 6, ingat 2 ini posisinya tidak di dalam akar atau berada di luar. Sedangkan 6 ini posisinya ada di dalam akar, sehingga 2 kali akar 6 ya hasilnya 2 akar 6. Kemudian untuk yang posisi penyebut ya jelas ya, akar 6 dikalikan akar 6 ya pasti akarnya hilang, sehingga jadi 6. Maka bisa kita tulis 2 akar 6 per 6. Nah, kalian lihat di sini 2 sama 6 masih bisa disederhanakan ya. Maka disederhanakan 2 dibagi 2 menjadi 1, 6 dibagi 2 jadi 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 1/3 akar 6. Oke, untuk contoh soal selanjutnya ada 3 per 5 akar 6. Masih sama aturannya karena masih ada angka akar di bagian bawah atau di bagian penyebut, maka kita harus rasionalisasi. Nah, ini masih sama akar 6 ya. Berarti kita rasionalisasi dengan cara dikalikan akar 6 per akar 6. Untuk yang bagian atas, 3 dikalikan akar 6 maka menghasilkan 3 akar 6. Sedangkan untuk yang bagian bawah ada 5 akar 6 dikalikan akar 6. Sehingga yang bagian bawah nanti menjadi 5 dikalikan 6. Oke, 3 akar 6 per 5 kali 6. Nah, kalian lihat lagi di sini angka 3 bisa disederhanakan dengan angka 6. Maka 3 dibagi 3 menjadi 1, 6 dibagi 3 menjadi 2. Sehingga bisa kita tulis 1 akar 6 per 5 kali 2 atau 1 per 10 akar 6. Oke, untuk selanjutnya pembagiannya ya. Nah, kita mulai dari contoh yang pertama. Kalau kita punya akar 30 dibagi akar 6 bagaimana sih? Nah, kalau bisa kita sederhanakan, kita bisa sederhanakan dulu nih. Ya, akar 30 dibagi akar 6 maka kan bisa kita tulis menjadi seperti ini nih. Akar 30 per 6 gitu kan. Nah, kita sederhanakan ya. 30-nya dibagi 6 menjadi 5, 6-nya dibagi 6 menjadi 1, sehingga akar 5 per akar 1. Nah, karena akar 1 itu bisa keluar jadi 1, maka tinggal tersisa akar 5 yang posisinya ada di atas. Nah, kalau akar 5 yang posisi ada di atas ini, maka kita tidak perlu rasionalisasi, sehingga langsung saja jawabannya menjadi akar 5. Contoh soal selanjutnya, akar 18 dibagi akar 8. Oke, kita tulis seperti ini. Nah, kita sederhanakan 18 sama 8 kira-kira sama-sama bisa dibagi berapa? Betul, kita bagi 2. Akar 18 atau 18-nya kita bagi 2 menjadi 9, 8-nya kita bagi 2 jadi 4, sehingga akar 9 per 4. Nah, akar 9 per 4 ini pun bisa kita tulis atau kita sederhanakan akarnya, kita pecah gitu ya. 9 itu bisa kita tulis jadi 3 kali 3, dan 4 itu bisa kita tulis 2 kali 2. Nah, karena ini 3 kali 3 ada angka yang kembar yang sama berpasangan, maka dia bisa keluar dari akar. Ini juga sama, 2-nya ada angka yang kembar berpasangan juga bisa keluar dari akar, sehingga hasilnya adalah 3 per 2. Next, contoh soal yang selanjutnya, akar 10 dibagi akar 400. Oke, kita sederhanakan 10 per 400 ya. Akar 10 per 400 kita bagi 10 ya, atau kita coret di sini nolnya, seret, sehingga menghasilkan akar 1 per 40 atau akar 1 dibagi akar 40.
Akar 1 yang posisi di atas bisa keluar menjadi 1, sedangkan akar 40 berada di posisi penyebut atau berada di posisi bawah. Maka untuk contoh yang soal yang kali ini kita harus lanjutkan dengan rasionalisasi. Jadi 1/4 akar 40 kita kalikan dengan akar 40 per akar 40 akan menghasilkan akar 40 per 40. Nah, untuk akar 40 sendiri bisa kita sederhanakan bentuk akarnya, atau bisa kita pecahkan lagi sehingga nanti ada yang bisa keluar ya dari dalam akar ya. Oke, akar 40 ini kalau kita pecah akan menghasilkan 2 kali 2 kali 2 kali 5. Ini duanya, yang 2 ini bisa keluar dari akar 2, sedangkan yang di dalam akar tersisa 2 kali 5, penyebutnya tetap 40. Nah, yang di dalam akar ini 2 sama 5 sudah tidak bisa keluar lagi, maka bisa kita kalikan jadi 2 akar 10 per 40. Nah, kalian lihat 2 dan 40 nya bisa disederhanakan menjadi 1 per 20, sehingga bisa kita tulis 1/20 akar 10. Next, selanjutnya contoh soal yang keempat, akar 24 per 60. Nah, kita sederhanakan 24 sama 60 bisa kita bagi baik secara pelan-pelan ataupun bisa dibagi secara langsung, yaitu bentuk paling sederhananya adalah akar 2/5 atau akar 2 dibagi akar 5. Lagi-lagi masih ada angka di dalam akar atau masih ada akar di posisi penyebut, maka kita harus rasionalisasikan. Kita kalikan dengan akar 5 per akar 5, sehingga yang atas akan menghasilkan akar 2 kali akar 5 ya, atau akar 2 kali 5 gitu ya, per bagian bawahnya penyebutnya 5. Nah, kalau kalian lihat di sini akar 2 dan 5 yang di dalam akar ini mereka sama-sama bilangan prima, yang artinya sudah tidak bisa disederhanakan lagi, sudah tidak bisa dipecah lagi, dan mereka tidak ada kembaran karena berbeda gitu ya, maka mereka tetap dalam akar sehingga menjadi akar 10/5, atau bisa kita tulis tadi 1/5 akar 10. Oke, demikian untuk video kali ini. Terima kasih.